Kembali berjumpa Renungan Malam dengan Pendeta Johnny Stephen. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, surat Yakobus pasal 1 ayat 12 hingga ke-15. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudaraku, tema kita adalah hidup menang terhadap pencobaan. Saudaraku, pertanyaan bagi kita, dalam kehidupan manusia, siapa yang belum pernah mengalami pencobaan? Tentunya semua manusia pernah dan terus-menerus mengalami pencobaan. Tak kala kita mengalami pencobaan, Alkitab mengajarkan apabila seorang dicobai, jangan ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Pencobaan yang datang dari berbagai arah kehidupan kita, ayat 13 itu dikatakan, kita itu bisa dicobai. Dicobai dari segi moral, dari segi etika, segi kesabaran, segi penguasaan diri, segi ketaatan, segi kerendahan hati, segi iman, bahkan segi kesetiaan, dan masih banyak lagi. Kita perlu menghadapi pencobaan ini dengan hati yang penuh sukacita. Mengapa demikian? Saudaraku, ayat 13, kita perlu memahami apa dan tentang pencobaan itu. Kita mengetahui kalau Allah itu tidak mencobai siapapun. Jika demikian, maka kita dapat memberikan suatu kesimpulan bahwa pencobaan datangnya dari si jahat. Tujuannya jelas agar kita jatuh. Namun datangnya pencobaan dalam kehidupan kita ini sebagai orang percaya itu diizinkan oleh Tuhan. Karena itu, maka kita mengetahui meskipun maksud iblis ialah untuk mengalahkan dan menghancurkan kita, namun tetapi Tuhan yang Maha Kuasa dapat menggunakan pencobaan yang Ia izinkan datang dalam kehidupan kita untuk menguatkan kita. Itulah sebabnya kita harus menganggap suatu kebahagiaan apabila kita jatuh dalam pencobaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita telah diselamatkan, bahkan hidup di dalam tangan kuasanya. Kita ada dalam pemeliharaannya. Kita ada dalam kontrol Tuhan. Kita ada di dalam kehidupan di dalam Kristus. Yohanes 10 ayat 28 itu dikatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Jadi bagaimana sikap kita tak kalah menghadapi pencobaan? Pengalaman dan pelajaran dari Tuhan Yesus yang telah menang atas pencobaan. Alkitab mencatat Tuhan Yesus Kristus, Ia telah mengalami berbagai pencobaan, namun Ia tidak jatuh dalam dosa. Dia sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya Dia tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Yesus menang dalam semua pencobaan, karena Ia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, seorang manusia yang sempurna. Namun kita harus dapat belajar dan memetik pelajaran penting dari kehidupan Yesus yang telah menang atas pencobaan. Jikalau kita menengok ke Matius pasal 4, ayat yang pertama, Yesus itu dipimpin oleh Roh.
Saudara sekalian, hidup kita itu perlu senantiasa dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudara, Paulus pernah mengingatkan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Artinya hidup kita dipenuhi dengan firman, hidup kita dipimpin oleh firman, hidup kita dipimpin oleh kehendak Allah. Itulah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana yang kedua menghadapi tantangan atau pencobaan ini? Pencobaan itu dapat dikalahkan dengan menggunakan firman Tuhan sebagai senjata. Dan yang ketiga, yang terakhir, kemenangan terhadap pencobaan akan memperoleh mahkota kehidupan. Tuhan menjanjikan kita suatu mahkota kehidupan. Perhatikan kata kehidupan. Pada dasarnya pencobaan senantiasa terkait dengan kehidupan kita, bukan? Jadi mahkota kehidupan sebenarnya adalah pemeteraian akan hidup kita oleh Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Mulia, Maha Suci dapat menggunakan orang-orang percaya walaupun ia lemah. Tetapi karena kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan, kita boleh menang di dalam menghadapi pencobaan. Bukan saja demikian, penerima mahkota kehidupan ada juga disebut dengan pengikut Tuhan Yesus, yang mempunyai kehidupan yang asli, yang tulen, yang murni di dalam Kristus. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita. 3 hal, hendaklah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, hendaklah kita senantiasa berpegang pada firman Tuhan sebagai senjata untuk menghadapi segala pencobaan kita. Dan yang ketiga, ingatlah janji Tuhan. Mahkota kehidupan yang sudah termeterai di dalam kehidupan kita oleh Kristus, yang telah berkarya secara sempurna melalui kematian dan kebangkitannya. Hidup kita dijamin, keselamatan kita dijamin. Masa depan kita dijamin di dalam Dia. Kiranya Tuhan boleh memberkati saudara dimanapun saja. Mari kita hidup tidak dikalahkan oleh pencobaan yang ada. Tapi kita boleh bersandar pada Tuhan yang berkuasa. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita mendengarkan pelayanan musik angklung Nafiri Sion. Tuhan menyertai kita dan memberkati. Amin.